Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi, bertemu lagi nih bersama aku Alfia Sefira dalam acara Muslimpedia. Sobat Religi, tahu nggak kalau ada seekor anjing yang tewas bernama Kenan yang sedang menjadi perbincangan netizen di seluruh media sosial ini? Dalam video yang tampak beredar, ada seekor anjing yang bernama Kenan sedang asik duduk di tepi pantai. Lalu anjing tersebut didekati oleh sejumlah petugas berseragam yang diduga anggota Satpol PP di daerah Aceh. Ia terlihat membawa tongkat, tapi tidak tahu tuh tongkat itu buat apa ya. Karena di dalam video tersebut terlihat anjing merasa tidak nyaman dengan perlakuan para anggota berseragam ini. Menurut pemilik akun @rosayeo selaku pemilik dari Kenan, kabarnya Kenan dibawa pakai keranjang, namun bukan keranjang standar untuk hewan, seperti keranjang belanja gitu loh Sobat Religi. Katanya Kenan dimasukkan ke dalam, disolasi dengan rapat, lalu ditutup terpal. Ya iyalah, gimana Kenan tersebut bisa gerak dan bernafas ya Sobat Religi. Makanya dikabarkan Kenan mati karena hal itu. Di sisi lain, Kepala Satpol PP wilayah Aceh Singkil ini yang bernama Ahmad Yani membantah soal tuduhan anggotanya yang melakukan penyiksaan terhadap anjing Kenan. Bahkan Ahmad Yani mengancam akan melaporkan balik si pembuat berita bohong ini. Ia menegaskan bahwa anggotanya telah melakukan evakuasi Kenan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Anjing Kenan juga dikabarkan pernah menggigit wisatawan setempat, maka dari situ anjing Kenan dievakuasi. Nah, evakuasi anjing Kenan juga menurut Ahmad Yani sudah sesuai dengan kesepakatan pemilik dan musyawarah dengan pemimpin setempat. Ngomong-ngomong soal anjing yang suka menggigit, ternyata pada zaman dahulu ada loh Sobat Religi anjing yang berani membela Nabi Muhammad SAW karena dihina. Siapapun pasti tidak akan rela jika baginda Nabi Muhammad SAW ada yang menghina, sekalipun ia anjing atau hewan yang menyayangi Nabi Muhammad SAW. Seperti kisah seekor anjing yang marah saat Nabi Muhammad SAW dihina. Jadi gini Sobat Religi ceritanya, pada zaman dahulu ada penguasa Mongol, kemudian pada saat acara ada anjing yang terikat di sana. Nah, sini memberikan sambutan-sambutan berupa pidato. Namun di dalam sambutannya itu ada kata-kata yang menghina Nabi Muhammad SAW. Lalu anjing yang terikat tadi mendengar dan tidak terima. Anjing tersebut langsung lompat dan mencakar-cakar muka. Sampai akhirnya orang-orang yang ada di sana memisahkan keduanya. Diobatin dan si anjingnya diikat kembali. Lalu ada salah satu orang yang berkata, "Ini karena hinaanmu terhadap Muhammad." Lalu itu menyangkal, "Bukan, ini karena anjing tersebut terlalu peka. Ia melihat tanganku bergerak seakan ingin memukulnya." Kemudian dia terus-terusan menghina Nabi Muhammad SAW dan terus diulang kembali hinaannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba si anjing yang dirantai tadi, ia mendengar perkataan yang terus-menerus menghina Nabi Muhammad SAW. Lalu ia melompat, mencakar-cakar muka, lalu ia menggigit leher sampai akhirnya tersebut mati di tempat. Ya ampun, serem banget ya Sobat Religi. Namun ya Sobat Religi, ada hikmahnya. Setelah kejadian itu, ada sekitar kurang lebih 40.000 orang Mongol yang berpindah agama menjadi Muslim. Masya Allah. Kisah lainnya itu adalah ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama dengan sahabat beliau. Kemudian datanglah seorang sahabat dengan kaki berlumuran darah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tadi berpapasan dengan seekor anjing milik si fulan yang munafik. Ia lalu menggigit betisku." Rasulullah pun langsung mempersilahkan sahabatnya untuk duduk berdampingan dengannya. Tak lama kemudian datanglah satu orang sahabat lagi. Kakinya pun bercucuran darah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tadi berjumpa dengan anjing milik si fulan yang menggigit kakiku."
Setelah mendengar penuturan dari kedua orang tersebut, beliau memutuskan untuk bertindak dan menemui anjing tersebut untuk membunuhnya. Sampailah Rasulullah dan para sahabatnya di tempat anjing tersebut. Saat seseorang menodongkan pedang ke arah anjing tersebut, lalu anjing tersebut tiba-tiba mendekati Rasulullah. Anjing pun berkata dengan bahasa yang fasih selayaknya manusia. Ia mengatakan bahwa ia merupakan anjing yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ia pun meminta untuk tidak dibunuh. Rasulullah pun bertanya kepada anjing tersebut, "Mengapa engkau menggigit kedua kaki orang ini?" Anjing tersebut menjawab, "Wahai Rasulullah, aku adalah anjing yang diperintahkan untuk menggigit siapa saja yang berani mencela Umar bin Khattab dan Abu Bakar Asy-Syiddiq." Mendengar kesaksian anjing tersebut, kedua sahabat Rasulullah ini mengakui kesalahannya dan ia berjanji akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, sobat religi, begitulah kisah seekor anjing yang berhasil menolong Nabi Muhammad SAW serta sahabatnya Umar bin Khattab dan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Hewan seperti anjing pun sangat menyadari kebenaran risalah Islam dan sangat menyayangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Masa kita mau kalah sih sama anjing? Sekalipun kita percaya kepada mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa seluruh bagian anjing itu adalah najis, namun tidak sepatutnya loh kita melukai bahkan sampai membunuh anjing tersebut. Kita hanya boleh membela diri apabila anjing tersebut yang melukai kita terlebih dahulu. Sekian cerita Via dalam episode Muslimpedia kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Mohon maaf ya sobat religi apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.